Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Salim dalam pelaksanaan proyek P5 dengan tema Berrekayasa dan Berteknologi Membangun NKRI, yaitu dengan topik pembuatan tote bag. Sebelumnya di sini kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan koordinator proyek P5 dan juga dengan kepala sekolah dalam tema berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI dan juga dalam topik pembuatan tote bag. Di sini kami berkoordinasi langkah selanjutnya yang akan kita laksanakan dalam proyek atau pelaksanaan P5 hari ini atau tahun ini. Untuk selanjutnya di sini kami melaksanakan pengenalan tentang profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Dan juga di dalam pengenalan ini juga kami sisihkan dengan pengenalan tema proyek, yaitu pembuatan tote bag dengan cara ecoprint. Kemudian di sini peserta didik mencari informasi terlebih dahulu tentang sejarah dan fungsi dari tote bag itu sendiri, yaitu untuk mengurangi sampah yang ada di sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Kelakah. Untuk selanjutnya di sini peserta didik juga mencari informasi tentang bagaimana cara mengecoprint dari tas yang akan mereka buat nantinya. Untuk selanjutnya di sini koordinator proyek juga menjelaskan jenis-jenis kain yang akan dibuat untuk tote bag itu sendiri supaya pembuatan tote bag-nya bisa bermanfaat dan bernilai tinggi. Kemudian selanjutnya di sini peserta didik diawali dengan mencari informasi macam-macam daun yang akan di-ecoprint kepada kain yang sudah disiapkan. Bukan hanya daun saja, akan tetapi di sini peserta didik juga mencari informasi tentang bunga, yaitu sebagai media atau bahan yang digunakan untuk ecoprint tote bag itu sendiri nantinya. Untuk selanjutnya peserta didik mencari informasi tentang mesin jahit, yaitu fungsinya seperti apa saja mesin jahit, yaitu supaya mereka lebih mengenal lagi tentang mesin jahit. Di sini juga peserta didik mencari teknik dasar bagaimana menjahit yang benar dan juga bagaimana cara menggunakan cara yang benar untuk menjahit. Untuk selanjutnya di sini peserta didik diberi kesempatan untuk menjahit sendiri kain yang sudah dibawa, yaitu sebagai dasar pengetahuan mereka dalam pelaksanaan menjahit itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini peserta didik menyusun, yaitu persiapan demo day, yaitu nantinya kalau sudah selesai pembuatan tote bag-nya akan didemokan di depan sekolah, yaitu supaya nilai dari pembuatan tote bag itu sendiri bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk selanjutnya peserta didik di sini dibagi kelompok oleh koordinator proyek biar mempermudah mereka dalam pengerjaan dalam pembuatan tote bag dengan cara ecoprint. Tidak hanya itu, peserta didik juga mencari informasi, yaitu berdiskusi terlebih dahulu tentang bagaimana pembuatan tote bag dengan cara ecoprint itu sendiri. Untuk selanjutnya peserta didik dibekali dengan menayangkan video dengan cara mengurangi sampah, yaitu dengan penggunaan tote bag itu sendiri, yaitu supaya mereka lebih mengenal lagi tote bag dan supaya tidak membuang sampah secara sembarangan. Di sini peserta didik mengamati dengan seksama video yang sudah ditayangkan oleh koordinator proyek, dan juga selanjutnya di sini peserta didik juga diberi kesempatan untuk bertanya jawab bagaimana cara mengurangi sampah dan juga bagaimana cara pembuatan tote bag dengan cara ecoprint dengan benar. Sebelum itu peserta didik diberi kesempatan untuk melaksanakan observasi lingkungan yang ada di sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Kelakah, untuk mengurangi sampah
Dan juga peserta didik diberi kesempatan untuk mewawancarai petugas kebersihan yang ada di SMP Negeri 2 Kelakah, apa saja keluhan-keluhan yang ada pada petugas kebersihan sekolah. Selain itu, peserta didik juga mencatat hasil dari wawancara yang sudah mereka laksanakan. Selanjutnya, peserta didik juga dibekali atau dibimbing untuk menentukan kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah mereka laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik melaksanakan diskusi untuk menentukan produk tote bag yang seperti apa yang mereka akan buat. Mungkin dalam bentuk oval ataupun dalam bentuk segi 4 atau segi panjang. Kemudian peserta didik di sini juga dibimbing oleh koordinator project, yaitu untuk pembuatan pola tote bag. Kemudian peserta didik berdiskusi tentang langkah-langkah mendelting kain atau mencetak kain yang benar supaya mereka tidak salah memotong dalam pembuatan tote bag itu sendiri. Selain itu, peserta didik juga dibimbing kembali oleh koordinator project dalam pembuatan tote bag yang benar. Kemudian di sini peserta didik diberi kesempatan untuk melihat tayangan video dalam pembuatan tote bag yang benar sesuai dengan yang ada di video. Untuk selanjutnya, di sini peserta didik diberi kesempatan untuk membuat pola tote bag secara mandiri. Jadi mereka diberi kesempatan untuk memotong kain yang sudah mereka bawa. Yaitu di sini juga peserta didik secara mandiri membuat gantungan dari tote bag itu sendiri. Kemudian selanjutnya di sini peserta didik menyiapkan bahan, yaitu seperti daun sebagai alat untuk ekoprint ke kain yang nantinya mereka laksanakan. Bukan hanya daun saja, akan tetapi bunga juga bisa dilaksanakan dalam pelaksanaan ekoprint. Untuk selanjutnya di sini yaitu pelaksanaan ekoprint sendiri, yaitu peserta didik menyiapkan wadah kecil, yaitu sebagai wadah pembuatan atau wadah untuk pembuatan ekoprint itu sendiri. Untuk selanjutnya di sini yaitu peserta didik merendam kain yang sudah disiapkan oleh mereka yang sudah dicampur dengan kapur barus dalam proses ekoprint. Selanjutnya di sini peserta didik meniriskan kain yang sudah mereka rendam dan juga nantinya akan digabung dengan daun atau bunga yang sudah mereka siapkan. Ini adalah hasil dari tote bag yang sudah di ekoprint yang sudah mereka laksanakan dengan baik. Ini contoh yang hasil dari tote bag yang sudah mereka laksanakan. Selain itu mereka juga melaksanakan demo day, yaitu melaksanakan demo day di depan sekolah supaya mereka juga menghasilkan atau hasil yang sudah mereka buat ke teman-teman yang ada di SMP Negeri 2 Kelakah dan juga kepada Bapak Ibu guru. Ini hasil dari mereka selama proyek P5 kali ini. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam proyek P5 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.